persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Yang berikutnya berita sukacita. Telah lahir putri kedua dari Bapak Tari Parsiaan dan Ibu Metia pada hari Sabtu 26 Februari tahun 2022 pukul 12.24 dengan nama Jocelyn Emanuela Lasmarito Siahaan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat dan kiranya Tuhan menyertai dalam masa pemulihan. Yang berikutnya Kids Charity. BP Sekolah Minggu Gereja Kristus Saropomai akan mengadakan program kerja tahun 2022 dengan tema Kids Charity, yaitu mengajak anak-anak sekolah minggu untuk belajar menabung, menyisihkan sedikit dari uang jajan selama 3 bulan dari 17 Januari sampai 2 April, dan hasil dari menabung tersebut akan diberikan sebagai tanda kasih kepada opa oma di Panti Werda, yaitu pada hari Sabtu 9 April tahun 2022 di Pantai Werda Kasih Karunia Parung, Bogor. Kiranya dapat menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi setiap orang tua anak sekolah minggu. Yang berikutnya program beasiswa. Program dana beasiswa dibuka kembali bagi jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai di bulan Februari 2022, dan program ini akan dilakukan secara mandiri, yaitu dengan membuka kantong persembahan di minggu kedua, dan agar menjadi perhatian bagi seluruh jemaat dan simpatisan Gereja Kristus Sarwa Permai untuk bisa mendukung anak-anak kita dalam pendidikan. Ibadah umum dan kegiatan gerejawi. Dengan melihat situasi kondisi saat ini, untuk kebaktian umum dan kegiatan gerejawi lainnya akan kembali dilaksanakan secara online via Zoom di minggu pertama bulan Februari 2022 sampai adanya informasi terbaru dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi. Dan untuk yang hadir di gereja, hanya hamba Tuhan dan tim pelayanan yang bertugas, dan diharapkan untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang berikutnya untuk kegiatan gerejawi dapat dilihat di Warta Jemaat. Jemaat yang berulang tahun. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama kepada Saudara Aditya Wario Baskoro, tanggal 23 Februari. Ibu Resina Pasaribu, tanggal 23 Februari. Saudari Kesia Sarmauli, tanggal 26 Februari. Dan Saudari Mutiara Simamora, 26 Februari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan saudara-saudari. Dan update laporan keuangan pertanggal 26 Februari 2022 dengan saldo akhir adalah 37.933.799 rupiah. Berikut penegasan Warta Jemaat, dan Bapak Ibu Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan bersukacita. Kita menyanyikan dari Nafiri Rohani 18 bait yang pertama sampai yang kedua, Terpujilah Allah.
kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang makasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan sebagai nats pembimbing pada minggu ini terambil dari Mazmur 145 bait yang pertama sampai yang ketiga. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besar adalah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, menyanyikan pujian Nafiri Rohani 220 ayat pertama, bait pertama dan kedua, ada pujian di hatiku. Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Roma 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tuhan memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita yang hidup untuk kemuliaan Allah. Namun Tuhan murka kepada manusia yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat kebenaran. Mari setiap kita yang seringkali tidak taat kepada firman Tuhan, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan sambil menyanyikan pujian Kidung Jemaat 368 bait yang pertama dan kedua pada kaki salib.
kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami membawa pengakuan dosa kami di bawah kaki salib-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolong kami, biarlah kiranya Tuhan, pengakuan kami ini adalah sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami tidak mau mengulanginya lagi. Berikan kami biarlah kekuatan dan juga pengharapan di dalam Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengampunan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika dengan hati penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan sebagai berita anugerah dalam Mazmur 97 ayat 10 sampai dengan 11. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hatinya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita bersyukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar. Mari kita menyanyikan pujian syukur dari Kidung Jemaat 387, ayat yang pertama dan yang kedua, ku heran Allah mau memberi. Rahmat-Nya padaku.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 6 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kebenaran firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita, agar kita semakin bergantung kepada Tuhan. Sebab Allah Bapa begitu mengasihi kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan pujian dari KPNR 148, seperti Bapa sayang anaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami adalah anak-anak Engkau Tuhan. Engkau
Engkau memberikan kami masa depan yang cerah, walaupun kami sedang menghadapi berbagai tantangan kehidupan pada saat ini. Tetapi ketika kami percaya kepada Engkau, ketika kami mengasihi Engkau Tuhan, maka Engkau lebih besar Tuhan dalam kasih kami kepada kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan juga pengharapan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami Tuhan selalu memuliakan nama Engkau, selalu mengucapkan syukur Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Ya, saudara sekalian, hari ini karena konteksnya adalah baptisan anak, maka kita akan berbicara tentang masalah anak, begitu ya, boleh dikatakan demikian. Dan tema kita pada hari ini adalah kasih kepada anak dengan seharusnya. Dan kita akan membaca 2 ayat dari Amsal pasal 10 ayat pertama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kemudian Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya, demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian, hari ini kita akan mengadakan baptisan anak yang akan diserahkan, boleh seperti itu oleh Bapak Ferry Yandi dan juga Ibu Natalia Senipar. Nama anaknya adalah Felicea Atalia Ilona. Felicea Atalia Ilona. Wah, ini namanya bagus. Waktu saya tulis agak ribet juga ya. Ya, saudara, memang baptisan anak mungkin di beberapa gereja tertentu tidak dilakukan, tidak terlampau dilakukan lah seperti itu. Tetapi saudara sekalian, yang perlu kita pahami mengenai baptisan anak itu adalah orang tua yang mengimani, meyakini bahwa anaknya itu dibawa kepada Tuhan untuk diserahkan. Artinya supaya dibaptis, artinya iman orang tualah yang membawa anak kepada Tuhan. Nanti di kemudian hari, maka iman si anak ini yang dia datang kepada Tuhan dalam bentuk katekisasi, baptisi di dewasa. Jadi memang saat ini adalah tugasnya orang tua untuk mendidik mereka supaya takut akan Tuhan. Lalu kemudian hari mereka akan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan satu kesadaran full. Dia mengambil satu sikap untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, next. Bagaimana cara mendidik anak gitu ya? Merupakan itu adalah satu pergumulan yang sangat klasik kalau menurut saya. Jika kita beli barang elektronik, maka akan dapat buku petunjuk. Kita beli handphone, beli laptop dan seterusnya, kita memiliki satu buku petunjuk. Tetapi Tuhan tidak memberikan buku panduan ketika anak kita lahirkan. Felicia tidak punya panduan ketika dia lahir, dan juga kita semua yang hadir di sini itu tidak punya buku panduan ketika anak kita lahir atau kita dilahirkan. Maka mendidik anak itu bagaimana caranya benar-benar tidak ada petunjuknya, secara manual maupun elektronik gitu ya. Apalagi ketika nanti punya anak kedua dan ketiga, bagaimana mendidiknya beda-beda semuanya. Tidak ada buku petunjuknya sama sekali. Kita seperti learning by doing ketika kita mendidik anak kita. Jadi memang benar-benar Tuhan mendesain sedemikian rupa, memang sengaja, kalau menurut saya, memang sengaja Tuhan tidak memberikan petunjuknya, supaya kita sebagai orang tua selalu minta petunjuk kepada Tuhan yang menciptakan anak kita. Nah, kalau kita tadi baca Amsal 10 ayat 1, maka kita bisa melihat bahwa efek mendidik anak seolah-olah ayah mendapatkan kebanggaan, sementara ibu mendapatkan susahnya saja. Kalau ayat Amsal 10 ayat yang pertama kalau kita baca, memang dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali demikian ya. Kalau anaknya bagus nilainya, yang bangga bapaknya. Tetapi kalau anaknya badung, yang disalahkan ibunya. Karena seolah-olah ibunya yang setiap hari bersama dengan anak-anaknya seolah-olah salah mendidik anak, sehingga yang selalu disalahkan itu mamanya. Tetapi pertanyaannya adalah Amsal 10 pasal 1 ini adalah pilihan orang tua mendidik anak sebenarnya. Jadi bukan anaknya yang jadi masalah, tetapi
bukan pilihan anaknya. Jadi jangan ditafsirkan bahwa anak itu yang menjadi sumber malapetakannya, bukan. Tetapi bagaimana caranya si orang tua itu mendidik anak, maka kata Amsal itulah hasil yang akan dia dapatkan. Apakah hasilnya baik atau hasilnya jelek, maka sebenarnya itu bukan pilihan anaknya, bukan letaknya di anaknya, tetapi bagaimana cara orang tua itu mendidik anaknya. Jadi saudara sekalian, seringkali kita suka sekali menyalahkan anak kita yang salah, tetapi sebenarnya tidak juga dia salah 100%, tetapi itu juga adalah hasil didikan kita sebagai orang tua. Bagaimana cara kita mendidik dia? Misalnya anak kita suka bohong, padahal perasaan kita tidak pernah mengajarkan bohong. Yang salah siapa? Ya orang tuanya. Kenapa? Karena ini konteksnya anak nih, anak-anak ya, maksudnya benar-benar anak-anak ya, bukan anak yang sudah umur 30, itu bukan anak lagi ya, itu bangkotan namanya ya. Bukan ya, saudara, ini anak usia anak-anak gitu ya. Jadi jangan sampai salah pengertian, oh, anak saya sudah 40 pasti gitu. Bukan, nggak begitu ya. Jadi benar-benar anak-anak begitu. Ya karena kita tidak pernah mengajarkan kepada anak kita bahwa bohong itu dosa. Sehingga dia akhirnya nonton di YouTube, nonton di TikTok, oh bohong itu wajar. Jadi akhirnya dia berbohong begitu ya. Nah, salah kita kenapa kita tidak memberikan satu value kepada anak kita, nilai, supaya mereka tidak hidupnya di dalam kebohongan. Jadi kembali lagi bahwa efek mendidik anak itu bisa merupakan kebanggaan, tetapi juga bisa merupakan kesusahan. Jadi tergantung bagaimana orang tua, tergantung bagaimana kita cara mendidik anaknya. Mau hasilnya seperti apa, silahkan pilih. Membanggakan atau menyusahkan. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya tongkat gitu ya. Next. Tongkat didikan kata Amsal di ayat yang ke pasal berikutnya. Mengusir kebodohan anak. Next. Jadi memang boleh dikatakan bahwa anak muda itu memang penuh dengan kebodohan. Artinya anak-anak ya. Anak-anak ini memang penuh dengan kebodohan karena mereka tidak tahu. Anak SD sampai remaja SMA, mereka tidak memiliki data di dalam pikirannya. Datanya itu masih sedikit sekali. Jadi sehingga gampang ditipu, betul nggak anak-anak SMP, SMA gitu kan, kalau kenalan di Facebook, akhirnya dibawa kemana? Ya karena dia masih ini ya, masih punya belum banyak pengalaman. Tapi kalau sampai orang usianya 50 tahun, kenalan di Facebook sampai dibawa kemana-mana, nah itu beda lagi, itu ya kasusnya beda lagi. Tapi kalau memang anak-anak boleh dikatakan bodoh, polos, seperti demikian. Kayak anak saya Vide begitu ya. Begitu ada tukang sebenarnya sih semi preman lah sebenarnya. Dia ketok pagar, misi begitu ya. Terus Vide langsung ke pagar, dibukain, ada apa? Mamanya ada, oh ada. Gitu. Dia belum kenal siapa, nggak tahu aja dia minta uang membersihkan sampah, padahal dia nggak bersihin apa-apa. Ya untungnya saya langsung cepat-cepat juga ke depan begitu, saya ngeliat ini ada apa gitu kan. Oh enggak pak, makasih, saya bilang begitu. Lalu saya bilang sama Vide, tidak semua orang baik di dunia ini Vide, saya bilang. Jangan kamu pikir jemaat yang datang iya itu baik semua, tapi tidak semua orang baik di dunia ini Vide. Ya karena dia belum punya data, boleh dibilang. Maka Amsal mengatakan satu kebodohannya itu bukan bodoh dungu sampai tolol begitu ya, bukan, tetapi dia tidak memiliki data yang baik. Memang betul nggak punya data. Oleh karena itu next, orang tua punya otoritas untuk mendidik anaknya, bahkan sampai dikatakan tongkat. Memang bukan kita gebukin anak kita setiap hari, bukan gitu ya, tapi memang tongkat itu adalah seperti tongkat gembala begitu, itu untuk mengusir daripada kebodohannya. Jadi kalau kita tidak memberikan value, nilai-nilai kepada anak kita, maka dia akhirnya ya bodoh terus, begitu ya. Next. Yang paling penting value-nya itu adalah di dalam Tuhan. Hikmat itu. Jadi bisa kebayang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak memberikan tongkat yang tepat kepada anak kita, tongkat didikan yang tepat kepada anak kita, maka anak kita tanda petik ya, hidup dalam kebodohan. Saya rasa banyak sekali cerita-cerita ya dalam kisah nyata, ketika seorang anak itu tidak dididik dengan baik sama orang tuanya, apalagi anaknya misalnya segala sesuatunya dipenuhin. Saya ketemu sih beberapa pasang anak, maksudnya masih muda punya anak begitu, usia anaknya masih seperti usia anak saya begitu ya, masih balita gitu-gitulah.
Jadi karena dia baru pertama kali punya anak, dia sangat senang, segala sesuatunya disediakan. Sampai umur 5 tahun anak itu minta apa aja dikasih. Padahal orang tuanya misalnya uangnya ya belum gajian misalnya begitu ya, sampai pinjem supaya bukan pinjem, kalau pinjem uang beli beras mungkin kita masih enak ya, tetapi buat jajan dia ternyata. Saya bilang sama dia, sama teman saya ini, saya tegur dia, kamu harus mengajarkan anak kamu kalau kamu itu nggak punya uang. Diajarkan bagaimana? Saya bilang anak itu mengerti. Kenapa? Karena dia punya otak, Bapak Ibu Saudara sekalian, punya pikiran. Jadi jangan pernah mengatakan kepada anak, kamu itu tahu apa. Memang betul dia nggak tahu apa-apa sih, betul gitu ya. Tetapi salah kalimat demikian, bahwa dia sangat tahu apa-apa yang terjadi di lingkungannya, terutama kepada papa dan mamahnya. Kalau dia tidak tahu apa-apa, papa dan mamahnya ketika bertengkar, pasti dia nggak tahu dong. Tetapi kan dia bisa merasakan ini lagi berantem ya. Jadi saudara, ketika saya bilang, ketika engkau didik anak kamu, ketika engkau sedang tidak punya uang, engkau kasih tahu. Ayo sama-sama berdoa supaya Tuhan memberkati papa, mama, mencari uang dan seterusnya. Nah, saudara, itu tongkat didikan ya, yaitu yang kita punya begitu. Maka tongkat didikan itu letaknya di mana? Di orang tuanya. Bukan di opungnya, bukan di opahnya, bukan di omahnya, bukan di pembantunya. Wah, ini lebih parah lagi. Jadi tongkat didikan itu letaknya di situ. Yes or no itu adalah papa dan mama, orang tua. Bukan kakek, nenek, opung segala macam, itu cuma pelengkap saja. Mereka tidak ada otoritas apapun dalam didikan sesuai dengan Alkitab. Balik lagi, saya bicara sesuai dengan kebenaran Alkitab, bukan berdasarkan kebudayaan kita. Kalau budaya kita demikian, berarti budaya kita salah. Next. Saya boleh mengutip next dari James Dobson, mengatakan dalam bukunya The Strong Wild Child, sangatlah penting bagi anak-anak untuk belajar tunduk kepada otoritas kita, orang tua. Jadi Bapak Ibu, umur 5 tahun ke bawah ataupun masih goldennya, dia paham bahwa papahnya itu punya otoritas, orang tua itu punya otoritas. Kalau 0 sampai 5 tahun itu lost, tidak dididik, tidak diajarkan, maka Felicia tidak akan paham bahwa papa mamanya punya otoritas. Nanti berikutnya sangat susah sekali membangun otoritas. Ya Pak Ferry ya. Karena Pak Ferry mendapatkan boru ya anak perempuan. Biasanya kalau bapak ke anak perempuan itu, aduh kasihan gitu. Mamanya ini. Beda lah gitu ya. Sementara mamanya agak strength sama-sama perempuan gitu ya. Aduh kamu begini-begini gitu ya. Jadi benar, Pak Ferry harus punya otoritas. Ketika otoritasnya papahnya berkata A, maka mamanya mendukung A. Dengerin kata papa kamu A, dengerin kata mama kamu A. Jangan sampai papanya A, mamanya B, opungnya C. Wah, bubar sudah. ABC gitu ya. Udah selesai. Datang tantenya D. Wah, sudah makin bubar lagi sudah. Udah selesai. A, B, C, D pilihan ganda. Anaknya suruh pilih ganda nih. A atau B atau C atau gimana ya? Wah, langsung anaknya berpikir. Kan dia bisa berpikir. Siapa yang sering kasih duit? O, C, opung. Oke, siap. Opung yang dipilih. Karena opung kan biasanya berapa? Sikat apa? Mau apa itu? Sudah semua diambil semua gitu ya. Ya saudara, penting sekali kata Dobson ya, tapi juga dalam firman Tuhan mengatakan penting sekali bahwa anak itu mengerti papa mamaku tuh punya otoritas yang menentukan. Jadi kita sangat penting. Nextnya. Dan memang akhirnya dalam tongkat didikan itu disiplin sebagai alat pembelajaran. Next. Dobson mengatakan salah satu kesalahan orang tua adalah terlibat dalam perang mulut dengan anak dan tidak berguna, hal yang tidak berguna. Jadi memang jangan sampai terjadi perang mulut. Next. Kuncinya adalah menyadari bahwa anak-anak kita tidak benar-benar membutuhkan penjelasan. Mereka hanya berusaha mengubah pendirian kita untuk menuruti keinginan mereka. Jadi memang tidak semua keinginan anak itu dituruti. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Balik lagi, ini range bicara anak dari SD
ataupun dari seperti balita dan seterusnya ya. Bukan anak sudah nanti menjelang pemuda dan dewasa, itu beda lagi. Ini menjelang benar-benar anak-anak. Tidak semua dia turutin, karena memang keinginan dia kadang-kadang memang tidak pas, tidak tepat. Maka dikatakan jangan sampai kita perang mulut di situ. Artinya kita perlu satu namanya disiplin sebagai alat pembelajaran. Dan disiplin salah satu yang paling pas supaya tidak terjadi perang mulut, next, itu adalah kekuatan untuk berkata tidak, no. Ini sangat susah ya. Kalau anak pertama biasanya yes, apa dikit yes, apa dikit yes gitu ya. Nanti anak berikutnya dan seterusnya yes, 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 yes. Kalau no itu susah sekali untuk bicara no. Next, Connie Grigsby dia mengatakan berkata iya sebanyak-banyaknya adalah salah satu prinsip dasar mengasuh anak. Next ya. Jikalau Anda sering berkata iya, maka hal ini membuat kata tidak menjadi mudah diterima. Memang betul, kita kadang-kadang ya kepada anak kita. Ya, iya, iya, iya. Tetapi kata tidak itu perlu sekali dalam disiplin kita kepada anak. Jadi jangan semuanya iya, tetapi ada satu kata tidak yang sangat penting kita lontarkan kepada anak. Jadi ketika si anak ini mendengar kata tidak, dia langsung tahu ini benar-benar tidak. Jadi ya kalau untuk tumbuh kembangnya anak, kita yes aja ya, maksudnya untuk menyediakan makanan dia, menyediakan misalnya alat-alat main dia, bermain dia yang baik, ya kita yes, oke, kita siapkan begitu ya. Lalu kemudian, tapi memang kadang-kadang kalau masih 0 sampai 5 tahun ini tuh yang saya sering perhatikan ya, orang tua itu sering berkata tidak sebenarnya. Maksudnya gini, hati-hati nanti jatuh, jangan di situ nanti jatuh, jangan di sini nanti jumpalitan, segala macam gitu ya. Ya saudara, saya memang punya anak-anak 3 masih hidup ya saudara. Ya memang saya biarkan saja gitu ya. Kalau duk, nah itu kepala siapa? Saya bilang yang kena. Nah baru saya datang, gimana enak? Saya bilang gitu ya. Jadi memang kadang-kadang ya, karena saya capek kata tidak gitu ya. Jangan, capek, jangan lama-lama saya biarin ya. Begitu ada tembok berdengung, dung, nah itu kepala siapa itu? Oh kepalanya biasa, nomor 3 biasanya. Yang rajin sekali gitu ya. Oh gimana, rasanya bagaimana, enak lagi, saya bilang gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kata-kata tidak itu penting kita selipkan dalam mendidik kita, mengasuh anak kita. Sangat penting sekali. Next. Makanya paling penting sekali dalam tongkat didikan itu adalah mengajarkan kontrol diri dan memberikan teladan. Next. Orang tua perlu mengkontrol diri dalam situasi-situasi emosional. Next. Respon dan tegas itu menjadi kuncinya kita ketika kita ingin menjadi memiliki satu kontrol diri dan memberikan teladan. Hati-hati dalam percakapan orang tua, apalagi dalam emosional. Kalau bisa tidak di depan anak-anak, karena emosional itu akan ditiru habis-habisan dan dipraktekkan oleh anak kita. Saya punya teman itu orangnya sangat panasan ya, emosional tinggi banget. Jadi kalau dia ngomong ke orang atau mungkin ke pegawainya itu kan, kamu itu makanya itu begini. Dia ngomong itu emosional begitu di depan anak-anaknya dan sepertinya udah biasa. Gak taunya anak yang pertama persis kayak bapaknya itu kalau ngomong ke adiknya. Kamu tuh ya begini. Dia bilang, saya bilang kok mirip banget. Saya bilang. Jadi bapaknya ngomong emosional kepada orang lain misalnya begitu, maka anak ini ngejiplak dan dia kepada adiknya dia terapkan. Jadi saudara sekalian, hati-hati, kita harus bisa dalam tongkat didikan, karena kita otoritasnya di orang tua ya, tongkat itu ya, maka kita harus bisa mengkontrol. Jangan juga memukul, maksudnya tegasnya tuh sampai tegas main pukul ya. Saya rasa sih untuk zaman sekarang memukul anak itu diusahakan, itu pilihan yang paling buruk lah saya bilang. Karena hukuman kan bisa macam-macam ya. Hukuman kan bisa, misalnya, oke, stop susu dalam waktu 2 jam misalnya gitu ya. Kalau dia kecanduan susu misalnya gitu ya, ya oke, stop itu ya, hal-hal yang lain ya. Makanya memukul itu pilihan sangat terpaksa. Bukan pilihan utama, tapi tindakan kita tegas, respon kita tegas,
itu yang akan ditiru oleh anak. Itu yang akan direspon oleh anak. Kalau saya main-main begini, saya ngelihat papa saya itu mukanya berubah, sangat tegas, berarti benar ya, ini nggak boleh. Nggak perlu harus diceritai dengan pukulan misalnya begitu ya. Tapi dengan sikap kita yang tegas, itu akan sangat amat dilihat oleh anak. Yang terakhir saya kutip next bahasa ini nih, Jerman. Next. Saya nggak ngerti bacanya gimana ya. Der Ton macht die Musik ya. Jadi ini bahasa Jerman. Nada menciptakan lagu. Kita sebagai orang tua, ketika kita mendidik anak, anggaplah kita sedang menciptakan lagu. Kadang intonasinya tinggi, kadang ada yang rendah, kadang ada yang flat, dan semuanya. Maka ketika Bapak Ferry dan juga Ibu Natalia mendidik anak, anggaplah seperti menciptakan sebuah lagu. Kadang-kadang iramanya nggak pas, tetapi akhirnya berlama-lama iramanya menjadi pas. Sehingga anak itu melihat kedua orang tuaku sedang menyanyikan sebuah lagu. Jangan sampai kita berhenti mendidik anak. Kalau kita sampai berhenti mendidik anak kita, maka lagunya itu berhenti. Itu tidak akan diingat-ingat. Masih ingat mungkin Bapak Ibu yang sudah senior sekali, masih ingat ketika orang tua kita dulu mendidik kita, sampai detik ini kita masih ingat kan? Karena dia menciptakan lagu, seperti menciptakan sebuah musik. Musik itu kan bagi anak-anak itu kan paling gampang masuk dalam pikiran mereka. Maka satu psikolog terkenal juga mengatakan kalau mendidik anak itu seperti musik lah. Sehingga kita akan melihat bagaimana akhirnya hasilnya itu adalah benar-benar sangat indah, tepat pada waktunya. Asalkan ketika kita sungguh-sungguh mendidik anak kita di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh kembali lagi diingatkan bagaimana kami mendidik anak sebagaimana seharusnya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pada hari ini juga Tuhan, kami membawa kepada jemaat kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami tetap berdoa Tuhan untuk Jonathan, keponakan dari Ibu Ina. Kami tetap berdoa Tuhan untuk Saudari Ida dan Sonang Manurung, Bapak Kolai, Bernard Kolai Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap terus Tuhan Engkau sertai. Kami juga berdoa untuk Rainer, cucu dari Ibu Hari yang masih terus dalam pengobatan yang rutin. Tuhan tolong tetap berikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk Bapak Torang Agus, Bapak Pasaribu, adik dari Bapak Binsar Pasaribu. Tuhan, kami tahu mungkin secara medis Tuhan sudah banyak sekali dilakukan pengobatan, tetapi kami tetap terus Tuhan berpengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang terkena COVID, Bapak dan Ibu Alex Pitoy, Bapak Ishak Fernaldi, Bapak Pendeta Panci Incet, Saudari Grace, dan juga Bapak Binsar Pasaribu Tuhan. Atau mungkin jemaat kami yang lainnya Tuhan yang terkena COVID, biarlah kiranya Tuhan tetap selalu menyertai mereka dalam isoman Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Engkau tetap pelihara kesehatan mereka, baik itu melalui makanan dan juga obat-obatan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan dari Mama Ibu Sinokaban, Ibu mertua Bapak Ayam Bangun, Ibu Dolan Panjaitan, Saudari Windy, Ibu Erida Simanjuntak, dan juga Bapak Susanto Lukman, Ibu Leoni, Bapak Rapen Sihaan, dan juga kami berdoa Tuhan biarlah kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan yang baik Tuhan, baik itu dalam istirahat mereka, baik itu dalam makanan dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kelahiran daripada putri Bapak Tari Parsiaan dan juga Ibu Metia Tuhan. Biarlah kiranya putri mereka Joycelyn Emmanuel Lasmarito Sihaan ini Tuhan membawa berkat dan juga membawa kebahagiaan Tuhan bagi keluarga Bapak Tari Parsiaan. Tetap Tuhan Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada Ibu Metia dan juga kepada putrinya Tuhan dalam proses pemulihan. Kami akan percaya Tuhan tetap akan menyertai sampai dengan kesehatan pulih kembali Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang bergumul dalam pekerjaan mereka Tuhan, yang mungkin sedang mencari pekerjaan dan juga mungkin akan di PHK. Tuhan tolong biarlah kiranya jemaat kami dalam pekerjaan tetap Engkau berkati.
Dalam usaha mereka Tuhan, dalam bisnis mereka, Tuhan tetap berikan kekuatan dan pengharapan. Walaupun mungkin pada saat ini sedang dalam keadaan lesu, tapi kami akan percaya Tuhan, Engkau tetap memelihara jemaat kami. Berdoa juga Tuhan untuk pendidikan anak kami dan juga ekonomi kami Tuhan. Biarlah kiranya di masa-masa ini kami tetap optimis Tuhan, bahwa anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang terbaik dan kami juga tetap bisa berusaha juga yang sebaik-baiknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa kehamilan Ibu Natalia Sirait, istri dari Bapak Jubilaris Siraan. Berdoa juga untuk Ibu Galuh, Veronica Galuh, dan juga berdoa untuk Ibu Penatua Kesia Rumate Tuhan. Biarlah pada masa-masa kehamilan ini tetap Engkau sertai kesehatan mereka Tuhan, apalagi di tengah pandemi ini Tuhan, supaya segala sesuatunya Tuhan boleh berjalan dengan baik, sampai kepada proses melahirkan, Tuhan tetap memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan tolong biarlah kiranya Presiden Jokowi Tuhan Engkau berikan hikmat dan pengertian supaya mereka tetap terus Tuhan bisa mengendalikan ekonomi negara ini dengan baik dan juga mencegah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah vaksin boleh berjalan dengan baik Tuhan di seluruh negeri kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perang yang ada Rusia dengan Ukraina Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya PBB dan juga bangsa-bangsa yang lainnya Tuhan boleh bersatu hati menyerukan perdamaian Tuhan. Tolong biarlah kiranya Engkau berikan hikmat dan pengertian Tuhan, supaya perang itu berhenti Tuhan, supaya tidak menimbulkan bencana ataupun malapetaka yang lebih besar lagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kiranya perang antara Rusia dan Ukraina ini Tuhan boleh berhenti Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan untuk Saudara Baskoro, Ibu Resina Pasaribu, Saudari Kesia Uli, Saudari Mutiara Simamora Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka, biarlah kiranya baik dalam pekerjaan, studi mereka, keluarga mereka, Tuhan tetap senantiasa memberkati. Sehingga sepanjang hidup mereka Tuhan, mereka boleh melihat pemeliharaan Kau yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam baptisan kudus anak. Saya akan membacakan titah Tuhan tentang baptisan anak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun anak-anak kita belum mengerti akan arti baptisan kudus, tapi janganlah lalai dalam hal membaptis mereka. Sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjian anugerah-Nya. Tuhan Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang beriman, dan begitu pun kepada kita dan anak-anak kita. Kejadian 17 ayat 7 mengatakan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lebih lanjut lagi mengenai perjanjian itu dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dalam Markus 10 ayat 13 juga mengatakan hal yang sama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus anak adalah titah Tuhan, selaku tanda dan materai perjanjiannya dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu, haruslah kita melakukan baptisan untuk maksud itu, dan jangan oleh karena kebiasaan atau percaya yang sia-sia. Kewajiban ayah dan ibu. Saudara-saudara selaku orang tua dan wali diwajibkan mengajar dan mendidik anak-anak saudara untuk percaya dan takut akan Tuhan, hingga ia dewasa. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Efesus 6 ayat 4b yang berbunyi, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian setelah mereka berusia 15 tahun, haruslah mengikuti pelajaran katekisasi dan menerima sidi.
Pertanyaan-pertanyaan. Saudara yang kekasih, supaya menjadi nyata kehendak saudara demikian, kami minta orang tua atau wali supaya berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, maka anak-anak saudara diterima dalam perjanjian anugerahnya dan oleh karena itu harus dibaptiskan? Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji hendak mengajar dan mendidik mereka dalam iman kepada Yesus Kristus dan dalam ketaatan kepadanya sesuai dengan firman Tuhan? Apakah jawab Bapak Feriyandi dan juga Ibu Natalia Sianipar? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Ya, terima kasih. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan Maha Kuasa, karena kemurahan-Mu yang besar, terimalah kiranya anak-anak ini dalam anugerah-Mu. Sucikan kiranya mereka dari dosa dan terimalah dalam persekutuan-Mu. Jadikanlah mereka anggota-anggota yang hidup dari gereja-Mu, yang mengasihi Engkau dan sesamanya manusia dengan segenap hatinya. Penuhilah kiranya mereka dengan pengharapan yang teguh, supaya mereka kelak tetap dalam iman dan ketaatan kepadamu. Lindungilah dan peliharalah mereka dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Felicia Atalia Ilona, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa syukur. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu, sebab oleh Tuhan Yesus Kristus Engkau mengampuni dosa kami dan anak-anak kami, dan oleh tanda baptisan Engkau menguatkan iman kami bahwa Engkau adalah Bapa kami, yang sejak semulanya menerima kami dalam perjanjian anugerah. Untuk anak-anak kami mohon kepadamu, jagalah kiranya mereka dan dari segala yang jahat, dan pimpinlah kiranya mereka oleh Roh Kudus-Mu, supaya mereka mengaku serta mengasihi Engkau selaku jemaat-Mu. Ya Allah Bapa, Engkaulah yang dapat menjadikan gereja-Mu tetap ada dan berdiri meneruskan segala keturunan. Sebab itu kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Amanat kepada orang tua yang baru membaptiskan anaknya. Bapak dan Ibu, inilah keluarga besar saudara. Bawalah anak-anak saudara dalam persekutuan jemaat sekolah minggu, agar sejak anak-anak mereka telah mengenal Sang Juru Selamat, dan orang tua menghadap jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah anak-anak kita semua yang baru dibaptis. Sambutlah dan dukunglah kedua orang tua mereka dalam doa dan kasih Tuhan, agar anak-anak mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Respon jemaat. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami menyambut anak yang baru dibaptis. Dan dengan harapan Allah dan Bapaknya, kami berjanji untuk terus berdoakan dan memberi dukungan bagi orang tua dalam masa Tuhan, agar anak mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Penyerahan akta dari majelis jemaat. Saya mewakili Ketua Majelis Jemaat akan menyerahkan akte baptisan dan juga Alkitab, dan ada ayat yang akan menjadi pedoman untuk anak Felicia Atalia Ilona. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Kiranya Tuhan memberkati.
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Persembahan terdiri dari 2 kotak. Kotak pertama untuk kas gereja, kotak kedua untuk pastori. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari KPNR 216, Tiada Terukur.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan telah izinkan kami semua berkumpul di sini, bersekutu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah persembahan ini, agar melalui persembahan ini pekerjaan-Mu di tempat ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Kedepannya biarlah kiranya Tuhan berikan kami berkat lebih lagi supaya kami dapat memberi lebih banyak lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga pimpinlah para majelis yang akan mengelola. Biarlah hanya dengan takut akan Tuhan saja uang ini boleh dikelola. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan sangat baik dan mengasihi kita. Marilah kita memberitakan kabar baik dan memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan dari Nafiri 311, kewajiban yang mulia. Sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.